من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita karunia nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat luang waktu yang mana itu semua tidak bisa dinikmati oleh semua kaum muslimin saat ini. Yang mana saat ini sedang terjadi peperangan di Gaza, Palestina, ya, di mana di sana mungkin untuk menegakkan sholat 5 waktu itu tidak bisa senyaman kita saat ini. Maka tentu ini menjadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang sholat, diberikan fasilitas-fasilitas yang dengan fasilitas tersebut harapannya adalah supaya kita bisa maksimal dan bisa sempurna dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in dan juga orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa nanti kita akan dihisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai manusia yang tentu kita memiliki rutinitas kebiasaan yang sering dilakukan. Sebagai kaum laki-laki mungkin kita memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, untuk mencukupi keluarga di rumah, pergi bekerja dari pagi hari hingga sore hari. Kemudian sebagai kaum wanita mungkin mereka memiliki rutinitas harian di rumah, menjaga harta suaminya, menjaga aib-aib suaminya, menjaga anak-anaknya, juga melayani suaminya. Tetapi itu semua adalah rutinitas harian yang mungkin sering dilakukan oleh manusia. Maka kadangkala karena rutinitas tersebut kita sering terlalaikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering lupa dengan tujuan utama kita diciptakan di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka betapa pentingnya urusan ibadah ini jamaah sekalian. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya supaya apa? Supaya manusia diberikan fasilitas, diberikan penopang untuk bisa mencapai tujuan yang mulia ini, yaitu beribadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat tersebut sudah sangat familiar di tengah-tengah kita, meskipun kita sering mendengar bahwasanya kita memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mungkin karena kesibukan tertentu, karena problematika tertentu,
karena banyaknya masalah di rutinitas harian kita itu bisa menjadi kita lupa akan tujuan utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin menjalankan ibadah, tetapi kita tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah itu sudah ditunaikan, seakan-akan ia hanya menjadi selingan, seakan-akan ibadah tersebut hanya menjadi rutinitas yang tidak ada makna di dalamnya. Karena apa? Karena kita tidak tahu dan tidak mengerti tujuan dan maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Padahal sejatinya ibadah itu adalah sebuah momen yang mana bisa mendatangkan ketenangan hati dan juga jiwa kita. Namun karena terkadang dikerjakan secara asal-asalan, dikerjakan tanpa penghayatan, dikerjakan dengan terburu-buru, sehingga maqasid dari ibadah tersebut tidak bisa tercapai dengan sempurna. Mungkin dimulai dari nilainya, tujuannya, hikmahnya, hingga keutamaan dan pahala yang tercantum dalam ibadah tersebut tidak bisa tercapai dengan sempurna. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi. Tus'uha, thumnuha, sub'uha, sudsuha, khumsuha, ru'buha, sulusuha, nisfuha." Bahwa sesungguhnya ada seseorang yang dia benar-benar mengerjakan sholat, tetapi pahala yang tercatat dari sholatnya hanya 1/10 saja, 1/9, 1/8, sampai hanya 1/2 dari ibadah sholat tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Maka jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang singkat ini kita bisa berupaya agar ibadah kita bisa khusyuk dan sempurna, sehingga banyak kesempatan pahala yang akan diraih. Dulu Rasulullah SAW beliau pernah memberikan sebuah hadiah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau memberikan hadiah berupa doa yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal. Usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburin kulli sholatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah SAW memberikan pesan, memberikan hadiah kepada Mu'adz bin Jabal, sebuah doa agar diberikan kesempurnaan dalam sholat, dalam ibadah, dalam amalan-amalan, sehingga beliau itu bisa maksimal dalam mengerjakannya. Wahai Mu'adz, aku berpesan kepadamu, jangan sampai engkau meninggalkan setiap selesai sholat kecuali engkau telah membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentu ibadah yang sempurna adalah ibadah yang baik dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seyogyanya atau sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilan ibadah tersebut. Kita memaksimalkan tujuan menuju ibadah tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang mengerjakan sebuah amalan itu dengan sempurna, dengan tekun dan juga dengan serius. Maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyukai seseorang yang mengerjakan sebuah amalan itu asal-asalan, hanya ikut-ikutan, atau mungkin hanya istifa'is syurut, hanya sebagai syarat saja, sehingga dia tidak bisa menghayati dan juga tidak mendapatkan keutamaan dari ibadah tersebut. Maka dari itu jamaah sekalian, perlu untuk kita ketahui apa saja tolak ukur agar ibadah kita disebut dengan ibadah yang sempurna. Apa saja cara-cara atau jalan menuju kesempurnaan ibadah tersebut. Maka di sini khatib akan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, hendaklah ibadah itu disertai dengan rasa ikhlas dan juga mutaba'ah. Dua hal ini merupakan syarat mutlak agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang dimaksud bukan hanya kita terhindar dari kesyirikan. Ikhlas yang dimaksud yaitu adalah ikhlas
dalam makna kita benar-benar ridho, kita benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah tersebut, dan kita benar-benar mengkosongkan hati ya, dari keinginan untuk dipuji oleh manusia, sehingga ketika kita sedang melaksanakan ibadah tersebut kita bisa fokus dan tidak mengharap imbalan apapun dari manusia. Itulah yang seharusnya makna ikhlas untuk orang-orang yang ingin menjalankan ibadah. Sedangkan mutabaah jamaah sekalian adalah kita menunaikan ibadah sesuai dengan tata cara yang sudah Rasulullah SAW ajarkan, yang mana ibadah tersebut sudah diberikan rambu-rambu, sudah diberikan petunjuk yang sudah beliau berikan melalui hadis-hadis beliau, sehingga kita bisa mengikuti ya, apa dan bagaimana cara melaksanakan ibadah tersebut ya. Maka jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang baik adalah ibadah yang bisa menggabungkan dua hal ini, menggabungkan ikhlas dan juga mengikuti tata cara dari Nabi Muhammad SAW. Fudail bin Iyad, beliau pernah mentafsirkan sebuah ayat dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Menurut Fudail bin Iyad, pada kalimat ahsanu amala yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan yang benar-benar ikhlas dan juga mengikuti tata cara yang sudah Rasulullah SAW ajarkan. Maka definisi ahsanu amala tidak hanya yang paling depan saf awalnya, tidak hanya yang paling cepat datang ke masjidnya, tetapi juga dia harus meliputi dua hal tersebut ya, yakni ikhlas dan juga mengikuti tata cara yang Rasulullah SAW ajarkan. Kemudian jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, hendaklah ibadah disertai dengan rasa khauf, roja dan juga mahabbah. Tiga hal ini menjadi penopang, menjadi pondasi untuk menuju kesempurnaan ibadah. Ibadah tidak akan bisa berdiri tegak kecuali atau ada salah satu dari pilar ini itu hilang. Jika salah satu dari pilar ini hilang, maka ibadah tersebut tidak akan sempurna. Dari rasa khauf tersebut ya, lahirlah kita memiliki rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari roja atau harapan, kita bisa tumbuh sifat husnudzon billah. Kita bisa tumbuh sifat selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari rasa mahabbah ya, kita bisa menimbulkan rasa agar ibadah kita itu ringan, agar ibadah kita tidak menjenuhkan, karena kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Perumpamaan seorang hamba yang sedang menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti seekor burung yang mana kepalanya adalah mahabbah dan juga sepasang sayapnya adalah khauf dan roja. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, setiap kali kita hendak mengerjakan ibadah, kita coba kita hadirkan tiga pilar tersebut, kita hadirkan tiga syarat tersebut di dalam hati kita. Cara menumbuhkan khauf yaitu dengan cara kita mengingat ancaman ketika ibadah tersebut kita tinggalkan, ketika ibadah tersebut kita lalaikan. Kemudian cara untuk menumbuhkan roja atau harapan adalah kita mengingat fadilah, kita mengingat keutamaan-keutamaan yang sudah Allah janjikan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Kita ingat-ingat apa hadiahnya yang Allah berikan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian untuk menumbuhkan rasa mahabbah atau cinta, yaitu kita selalu mengingat nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Ketika kita mengingat Allah sudah memberikan nikmat kita, nikmat sehat, nikmat kaki yang sehat, nikmat tangan yang sehat. Kemudian karena kita mencintai hal tersebut, kita tidak merasa bosan dengan namanya ibadah. Kita tidak akan pernah jenuh dengan yang namanya ibadah. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tolak ukur yang ketiga yakni hendaklah ibadah dilaksanakan dengan khusyuk dan juga muraqabah. Khusyuk yakni amalan hati. Khusyuk tidak bisa dikondisikan atau disebutkan sebagai sebuah gerakan-gerakan tubuh tertentu. Karena khusyuk adalah amalan hati khususnya dalam hal ibadah.
Khusyuk yang dimaksud adalah hati yang kosong ya, dan tidak memikirkan selain apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muraqabah adalah kesadaran bahwa setiap perbuatan kita selalu dilihat dan juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini tadi termasuk dalam makom iman, termasuk dalam makom ihsan, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatmu. Dan ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila engkau tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah ya. Makna dari menyembah Allah seakan engkau melihatnya itu adalah kehusyuan ya. Maknanya bahwasanya ketika seseorang itu fokus, tujuannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menghiraukan, dia tidak akan memikirkan apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ini dicontohkan oleh seorang tabi'in, yakni Urwah bin Zubair. Ketika itu Urwah bin Zubair mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit yang mengharuskan diamputasi kakinya. Kemudian para tabib ini datang menemui beliau dan berkata, "Wahai Urwah," para tabib memberikan opsi yang pertama, "Wahai Urwah, bagaimana jika engkau meminum khamr agar engkau ketika nanti diamputasi engkau tidak merasakan apa-apa?" Kemudian Urwah bin Zubair menjawab, "Bagaimana mungkin aku meminum sesuatu yang haram dan aku masih mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian para tabib memberikan opsi yang kedua, "Bagaimana jika aku berikan obat bius sehingga ketika diamputasi engkau tidak merasakan apa-apa?" Kemudian Urwah bin Zubair juga menolak tawaran tersebut sambil berkata, "Justru aku ingin merasakan sakit tersebut supaya aku mendapatkan pahala dari rasa sakit tersebut." Kemudian jamaah sekalian, akhirnya Urwah bin Zubair berkata kepada para tabib, "Silahkan, jika memang tidak ada pilihan lain, aku akan melaksanakan sholat dan potonglah kakiku ketika aku sedang melaksanakan sholat." Maka pada akhirnya Urwah bin Zubair pun diamputasi kakinya dan menjadikan sholat itu sebagai obat bius beliau. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna dari bila engkau tidak mampu melihat Allah, maka Allah lah yang melihatmu. Ini adalah bentuk muraqabah. Maknanya bahwasannya ketika kita meyakini dan kita mempunyai ilmu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Ketika kita benar-benar menyadari hal tersebut, maka kita akan berusaha bahwasanya Allah melihat. Oh, berarti saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan berusaha menyempurnakan ibadah yang sedang saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bisa mengerjakan ibadah dengan sempurna, agar kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang ahsanu amala, yang amalnya baik, tidak hanya sekedar cepat, tidak hanya sekedar dahulu, tetapi juga sempurna dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karahna ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma hdina wa la tudilluna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa tawaffana ala dzalik. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Allahumma ahyina ala tauhid wa sunnah wa amitna ala tauhid wa sunnah innaka waliyyun dzalik wal qadirul alaih. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil kasyirka wal musyrikin wahdul a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma surna dinana. Allahumma sur dinaka wa kitabaka wa sunnatika wa ibadikal mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna